Hai Bunda, Assalamualaikum. Ini Umi mau bacain komen ya dari Bunda Aulia. Nah, komennya Bunda Aulia gini. Sebelum pakai resep ini, setiap buat selalu gagal. Tapi setelah pakai resep ini, alhamdulillah berhasil dan puas sama hasilnya. Nah, itu komen dari Bunda Aulia ya. Hai Bunda Aulia, terima kasih sudah recook resep dapur Umi Angga. Nah itu Bun, itu salah satu ya, itu cuma satu saja yang Umi baca dari Bunda Aulia yang sebelumnya kalau pakai resep lainnya itu selalu gagal, dan setelah pakai resepnya Umi Angga ini alhamdulillah berhasil. Nah di sini Umi mau menjelaskan ya, Umi selalu bilang kalau pemula atau mau belajar ini adalah resep yang paling benar atau yang paling ampuh. Kenapa? Karena ini cuma pakai tepung terigu saja dan ini mudah banget. Jujur banget, sebelumnya dulu Umi juga pernah beberapa kali gagal dan itu Umi pakai tepung terigu. Dan setelah Umi menemukan resep ini dan pertama kali bikin itu langsung jadi Bun. Asalkan kalian itu memang benar tahu step by stepnya. Yang pertama itu banyak yang komen apa karena dari cetakan enggak ya Bun. Umi itu punya banyak berbagai macam cetakan, ada yang cekung, ada yang datar, dan ada yang bawahnya itu enggak datar. Dan Umi enggak pernah pakai tatakan, itu langsung ke kompornya gitu. Umi enggak pakai tatakan, asalkan satu kuncinya si cetakannya itu harus benar-benar panas ya Bun. Sekali lagi, cetakannya itu harus benar-benar panas. Pertama, besarkan api pas lagi mau manasin si cetakannya. Jadi kalau pas masih panasin cetakan itu pakai api besar nggak apa-apa. Nah setelah cetakannya itu ngebul, baru itu kecilkan api Bun. Nah setelah api sudah kecil, baru itu dituang adonannya gitu Bun. Nah dan ada lagi yang tanya kenapa harus direndam. Nah agar lentur Bun. Nah ini bisa dilihat kan itu lentur. Jadi lentur kayak gini Bun. Kalau nggak direndam itu bagian kulitnya itu keras. Jadi untuk membuat si bunga kayak gini ini susah. Berbentuk sih, tapi nanti bagian luarnya itu kaku gitu Bun. Dan ada lagi komennya gini. Bunda, kalau cetakan kedua maksudnya sudah tahap kedua itu selalu gagal. Pertama berhasil dan kedua itu gagal. Kenapa Bun? Karena sama bunda-bunda nggak dipanasin lagi cetakannya. Jadi si cetakannya itu harus dipanasin kembali Bunda, bukan cuma pertama kali. Jadi pas step kedua itu harus dipanasin lagi seperti step pertama Bun. Nah caranya gimana? Nah setelah si step pertama itu direndam, itu kan direndam selama 3 menit atau sampai 5 menit ya, baru dicungkil. Setelah dicungkil itu kan si cetakannya itu kosong. Nah baru itu dipanasin kembali Bun. Sambil menunggu cetakannya panas, kita mekarin bikangnya yang sudah dicungkil tadi atau yang sudah masak gitu Bun. Harus dipanasin seperti step yang pertama ya. Nah kalau tidak dipanasin seperti step pertama ya pasti bantat atau tidak bersarang atau gagal Bun gitu. Banyak sekali yang komen katanya tahap kedua atau step kedua itu, cetak kedua itu pasti gagal. Nah Umi sudah curiga pasti step kedua itu nggak kalian panasin kembali si cetakannya Bun, jadinya gagal gitu. Nah untuk kalian yang mau coba lagi atau bikin versi banyak, harus setiap kali mau mencetak harus dipanasin ya Bun gitu. Pokoknya intinya itu untuk kalian yang pemula, untuk kalian yang masih mau belajar pakai resep ini, pokoknya satu kali gagal jangan menyerah, pokoknya terus belajar. Dulu Umi nggak langsung cantik seperti ini loh Bun kuenya. Jadi Umi tuh belajarnya
berkali-kali, pokoknya berkali-kali, mungkin lebih 10 kali sampai Umi benar-benar menemukan resep ini, resep andalan Umi ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.